Buat lo semua yang saat ini lagi ketagihan sesuatu, apapun itu ya, ketagihan makanan, ketagihan hal-hal orang dewasa, ketagihan obat-obatan, rokok, vape, ketagihan alkohol, ketagihan judi, lo mesti denger. Ketagihan tuh sama aja kayak lo diperbudak sama hal itu, oke? Apalagi kalau ketagihan itu bikin hidup lo hancur. Dan gue udah pelajarin semua. Dan jawabannya tuh ternyata simple banget. Semua jenis ketagihan tuh sama. Apapun ketagihan yang lagi lo rasain sekarang. Nah kalau buat gue, kebetulan ngelihat postur badan gue sempet ketagihan makanan ya. Food addiction is a real thing guys. It's a real thing. Dan itu juga sama devastating juga. Oke? Jadi ternyata hidup kita tuh ada semacam sesuatu yang kita balance ya, yang namanya di sini pleasure atau kesenangan, di sini ada ketidaknyamanan, ya. Ketika pleasure naik atau kesenangan naik, ketidaknyamanan akan turun, oke? Nah, tapi kondisi normalnya adalah dia seimbang. Jadi nggak senang-senang amat dan nggak nyaman amat, oke? Nah ini yang kita sebut sebagai homeostasis. Homeostasis ya. Jadi semuanya itu seimbang ya. Kalem-kalem aja nih. Oke. Ketika kita merasa tidak nyaman, ya, entah itu karena kita mesti ngerjain sesuatu misalnya, atau kita bosen, kan nggak nyaman nih. Badan kita, otak kita akan secara insting mencoba untuk menghindar rasa nggak nyaman ini dengan cara naikin kesenangan, oke? Supaya ketidaknyamanannya turun, ya. Entah itu dengan main game, cari cemilan, ngerokok, nge-vape, oke? Brain rot, whatever it is yang bikin kita ketagihan, oke? Nyari nih kesenangan sehingga kita menghindari ketidaknyamanan itu. Nah, masalahnya, badan kita itu kan sangat punya kemampuan beradaptasi yang luar biasa ya. Oke? Jadi ketika kita terus-terusan melakukan hal ini, kesenangan, untuk menurunkan rasa nggak nyaman ini, ya, lama-lama badan kita tuh adaptasi. Yang begini, ya, kesenangan yang di sini, dan ketidaknyamanan yang di sini, lama-lama akan menjadi homeostasis atau kondisi seimbang yang baru. Jadi, kondisi normalnya kita adalah nggak nyaman. Ketika hal yang memberikan kita kesenangan ini tuh tidak kita lakukan. Contohnya, main game deh. Main game ya. Ketika kita main game setiap hari nih. Tiap hari, bahkan sehari kita bisa main game berapa jam gitu. Kan kita maksa badan kita untuk kesenangan terus ya. Kita menstimulasi dan kesenangan terus dan ketidaknyamanan kita. Lama-lama dia bakal adaptasi nih. Begini. Akhirnya main game itu akan menjadi kondisi normal. Dan ketika main game itu menjadi kondisi normal, tidak nyaman juga di posisi yang sama. Sehingga begitu kita nggak main game itu, maka ketidaknyamanannya bakal naik. Karena begini posisinya, posisi keseimbangannya. Oke? Kalau itu udah terjadi, badan kita secara insting bakal, gimana caranya gue menghindari rasa nggak nyaman ini? Ya, gue barusan nonton video Tyler Oliveira baru diupload tentang gimana Indonesia tuh bener-bener negara yang kecanduan rokok. Dan begitu diwawancara orang-orang di jalan gitu ya, kenapa lo ngerokok dan kenapa lo nggak berhenti ngerokok? Jawaban mereka tuh rata-rata sama. Buat mereka, ngerokok itu menghilangkan stres. Dan kalau mereka nggak ngerokok, mereka uring-uringan. Dan malah, jadi nggak jelas gitu. Pikirannya kayak nyanyi. Karena badannya tuh nggak nyaman. Intinya sama yang tadi gue kasih tahu. Karena ngerokok udah terus-terusan. Plus, di dalam rokok itu ada zat adiktifnya ya. Memang didesain untuk itu. Oke? Jadi, ketika dia begini terus dengan rokok, ya, maka begitu dia berhenti ngerokok,
dia akan tetap begini ya, akan begini kok kondisinya. Si nggak nyamannya bakal naik. Jadi bakal nyari gimana caranya biar dia seimbang. Gimana caranya biar dia akhirnya ngerokok yang tadinya ngilangin stres itu jadi normal. Sehingga begitu dia enggak ngerokok, jadi nggak normal, jadi nggak nyaman. Dan badan dia nyari gimana caranya biar dia nyaman lagi. Dan ini terjadi nggak cuma di rokok ya guys. Semua. Makanan, gambling ya, judi. Makanya judi online tuh nagih banget. Alkohol, dan banyak hal lagi. Dan gue bisa bilang yang namanya ketagihan itu benar-benar ngerusak hidup orang. Itu benar-benar memperbudak hidup lo. Dan cuma orang bego yang mau diperbudak sama sesuatu. Oke? Gue ulang ya. Hanya orang bego yang mau diperbudak sama sesuatu. Oke? Dan rasa ketagihan kita itu dimanfaatin sama banyak perusahaan-perusahaan yang entah itu ngejual makanan ya, atau ngejual judi online, ngejual minuman keras. Yang mereka mah prioritasnya jualan, ya kan? Nggak bisa disalahin, mereka mau cari duit, ya kan? Tapi kita nih, sebagai konsumen, mesti ngerti bahwa oh ada ya yang namanya ketagihan, dan ketagihan ini bisa kita cegah, bisa kita stop, bisa. Gue tahu banget yang namanya ketagihan tuh bisa kita stop, oke? Jadi kalau misalkan lo sekarang nih sedang merasa ketagihan akan sesuatu, lo tuh bisa. Kita tuh manusia, dikasih akal sama Tuhan. Gunanya apa? Buat ngendaliin hawa nafsu, ya nggak? Kan beda sama binatang. Binatang lapar harus makan. Manusia bisa puasa, sengaja lapar gue nggak makan. Karena gue punya akal yang bisa ngontrol hawa nafsu. Menurut gue, cara paling baik untuk stop dari sebuah ketagihan adalah pertama nyadar dulu kalau kita ketagihan. Oke? Apapun ketagihan lo deh, dari yang paling ngaco sampai yang paling ringan. Tapi kalau udah ketagihan itu udah diperbudak. Start dengan sadar dulu, oh iya nih, gue udah ketagihan sama satu hal ini. Dan ini ngerusak hidup gue. Kalau ketagihannya mungkin nggak ngerusak, mungkin nggak apa-apa ya. Kayak misalkan ketagihan nge-gym, atau ketagihan olahraga, ketagihan makan sehat, ya alhamdulillah ya kan. Tapi kalau ketagihannya judi online, mabok-mabokan, itu ngerusak hidup lo. Oke? Lo mau maju apa enggak? Hidup lo mau berkembang apa enggak? Lo mau hidup sampai tua dengan kondisi kehidupan yang baik apa enggak? Gitu. Start dari situ dulu. Sadar bahwa, damn, bener nih, gue udah ketagihan sama satu hal ini. Itu dulu. Sadar dulu. Oke. Setelah lo nyadar bahwa ini, benda ini, atau kegiatan ini udah bikin gue ketagihan, addict, lo mesti pilih. Lo mau lanjut apa mau stop? Bikin keputusan. Stop. Oke? Jadi kita bikin keputusan untuk stop dari apapun yang bikin kita ketagihan itu. Itu langkah kedua. Jadi pertama, sadar dulu lo ketagihan. Kedua, lo bikin keputusan. Pakai akal. Gue mau stop dari ketagihan ini. Nah, hal yang lumayan berat adalah ketiga. Tapi kalau lo udah bikin dua langkah yang awal tadi, yang ketiga ini nggak terlalu berat. Yaitu karena lo tahu tadi teorinya ya, keseimbangan homeostasis tadi. Jadi, dan lo tahu kemampuan kita beradaptasi itu luar biasa. Ya. Jadi, yang mesti lo lakukan adalah membiarkan badan lo ngerasain rasa nggak nyaman itu. Ketika, aduh badan gue nyari nih, nyari drugs, nyari rokok, nyari pengen judi, badan gue nggak nyaman. Lo sadarin dulu, oke, ini yang ngomong rasa ketagihan gue. Oke? Ini yang ngomong my addicted brain. Lo sadarin hal itu. Abis itu, udah. Lo diemin, lo tahan. Gue pernah dengar dulu ya, teorinya bilang, kalau seseorang tuh ketagihan drugs, itu nggak butuh waktu lama-lama buat ngilangin ketagihan itu. Rokok juga. Itu actually lo cuma butuh sehari sampai 3 hari untuk lo stop dan bisa ngilangin rasa ketergantungan lo itu. Dan itu banyak yang udah melakukan studi ya,
Gue mungkin bukan ahli, tapi I know this is true. Dan lo bisa googling sendiri, lo bisa cek sendiri studinya gitu. Tapi nggak butuh waktu lama-lama buat badan kita tuh adjust. Dan bisa ngembaliin rasa ketergantungan tadi untuk hilang. Dengan cara ngebiarin, itu cara paling gampang. Oke? Dengan membiarkan rasa nggak nyaman itu, dan lo sadar, oke ini nggak nyaman karena gue addicted sama sesuatu. Lo coba tahan. Ya, kalau lo udah lakuin 2 hal tadi, lo nyadar dan lo bikin keputusan, insya Allah akan lebih mudah dan lo pasti bisa. Hal berikutnya juga, gue pernah dengar satu podcast keren banget dari Andrew Huberman. Ada satu ahli dopamin di situ ya, aduh gue lupa lagi namanya. Tapi dia bilang, salah satu kegiatan yang bagus buat kita nih, yaitu justru kita balik. Kita biasain rasa nggak nyaman itu di atas. Oke? Sehingga kondisi normal adalah kondisi di mana yang naik tuh rasa nyaman, rasa kesenangan. Dengan cara apa kita naikin rasa nggak nyaman itu terus-terusan? Contoh, olahraga. Olahraga tuh bikin badan kita nggak nyaman, bener nggak? Nah, begitu kita nggak nyaman, terus-terusan, badan kita akan adaptasi. Misalkan gini, contoh gini ya. Pagi-pagi nih, kita udah olahraga keras. Entah itu lari, main basket, nge-gym. Badan kita kan stres. Begitu kita berhenti, seharian kita bakal happy. Karena kita udah stres duluan nih. Badan kita udah ngerasain nggak nyaman duluan. Ngerti kan? Kalau kita ngebiasain itu, hidup kita bakal lebih berkualitas. Jadi, kita ngebalik proses dari ketagihan ini. Gitu. Jadi, aduh, beneran deh, guys. Ketagihan sesuatu tuh nggak enak banget. Diperbudak sesuatu tuh nggak enak banget. Lo nggak bebas mau ngapa-ngapain, hidup lo nggak bisa maju. Lo mau nabung, nggak bisa. Lo mau invest, mau berkembang hidup lo, pekerjaan lo, nggak bisa. Karena lo diperbudak sama satu hal ini. Jadi stop ketagihan. Stop sekarang. Lo pasti bisa.